Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Miftahil Rizky Walfitria. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Jadi, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah pendidikan dalam perspektif global dengan dosen pengampu Profesor Dr. Usman Yahya SAG MAG. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri sebuah tema yang tidak hanya relevan bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi masa depan peradaban kita, yaitu sebuah tema pendidikan kultural. Pernahkah teman-teman bertanya, mengapa ada dua sekolah yang mengajarkan mata pelajaran yang sama, tapi bisa menghasilkan murid yang memiliki karakter, cara pikir, bahkan cara berinteraksi yang berbeda? Mengapa ada siswa yang tumbuh dengan penuh empati, sementara siswa lain itu tumbuh hanya sekedar mengejar nilai? Semua itu bukan hanya sekedar kebetulan, tapi ada sesuatu yang bekerja secara diam-diam, tapi sangat menentukan. Sesuatu itu disebut dengan kultur pendidikan, atau tema kita pada saat ini yaitu pendidikan kultural. Teman-teman, ketika kita mendengar kata pendidikan, pasti pikiran kita itu langsung tertuju pada nilai, buku, ataupun tugas sekolah. Padahal pendidikan itu jauh lebih besar dari itu. Pendidikan adalah proses pewarisan cara hidup. Ia adalah perjalanan yang panjang untuk memahami nilai, membentuk kebiasaan, dan menanamkan keyakinan tentang siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Ada 3 inti penjelasan yang lebih luas. Yang pertama yaitu, apa itu pendidikan kultural? Nah, pendidikan kultural adalah pendekatan yang melihat proses belajar sebagai proses membentuk identitas manusia. Bukan sekedar identitas yang muncul begitu saja, tetapi identitas yang tumbuh dari nilai-nilai budaya tempat kita hidup. Nah, yang di dalamnya yaitu sekolah bukan sekedar ruang untuk menghafal teori, tetapi juga sebuah lingkungan yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan cara mengambil keputusan dan memaknai kehidupan. Melalui pendidikan kultural, seorang siswa tidak hanya belajar apa yang harus dipahami, tetapi juga mengapa dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Contohnya, seperti siswa yang individualis dengan siswa yang membantu temannya. Nah, di sini pendidikan kultural itu hadir untuk mengisi kekosongan itu. Dia memastikan bahwa ilmu yang dipelajari tidak berdiri sendiri, tetapi terkait pada nilai, karakter, dan sikap hidup yang bermakna. Nah, disinilah pendidikan itu menemukan jati dirinya sebagai pembentuk manusia seutuhnya. Yang kedua, mengapa pendidikan kultural itu penting? Nah, coba kita bayangkan, seorang anak yang pandai berhitung, hafal rumus, dan mendapat nilai tinggi pada setiap ujian. Tapi ketika ia berada dalam masyarakat, dia tidak mampu untuk bekerja sama, tidak peka akan perasaan orang lain, atau bahkan tidak memahami bagaimana menghargai perbedaan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang hilang. Ia cerdas secara intelektual, tapi miskin secara emosional dan sosial.
Yang ketiga yaitu ada 3 pilar utama pendidikan kultural. Yang pertama yaitu ada nilai atau value. Nah, nilai adalah kompas yang membimbing seseorang dalam setiap keputusan. Tanpa nilai, kecerdasan hanya menjadi alat yang mudah tersesat arus. Pendidikan kultural menanamkan nilai seperti kejujuran, empati, kedisiplinan, dan rasa hormat sebagai fondasi utama untuk pembentukan karakter. Yang kedua yaitu kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan adalah latihan yang berulang, perlahan membentuk siapa kita sebenarnya. Ketika sekolah membiasakan budaya tepat waktu, budaya mendengar, budaya bertanya, dan budaya bekerja sama, maka ia sebenarnya sedang menanamkan cara hidup yang kelak akan melekat pada diri siswa. Yang ketiga yaitu ada identitas. Nah, identitas adalah rasa bangga terhadap diri dan budaya sendiri tanpa menutup diri dari dunia luar. Nah, pendidikan kultural itu membimbing siswa agar tahu dari mana ia berasal, tapi juga tahu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Ini adalah perpaduan antara akarnya dan juga sayapnya. Nah, adapun contoh-contoh yang menghidupkan pemahaman, seperti ketika guru mengajak siswa berdiskusi, itu bukan hanya sekedar metode belajar, tetapi itu adalah latihan budaya untuk mendengar pendapat orang lain, juga menghargai perbedaan dan membangun pemahaman bersama. Nah, coba kita lihat contoh ketika sekolah mengadakan kegiatan seperti gotong royong. Nah, yang ditanam itu bukan hanya sekedar pohon atau kebersihan, tapi rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Contoh lain ketika siswa menyapa guru dengan ramah setiap pagi, itu bukan sekedar basa-basi, itu adalah pendidikan kultural yang mengajarkan bahwa hubungan manusia itu dibangun melalui sikap yang saling menghormati. Nah, teman-teman, sekarang coba kita renungkan sebentar. Budaya seperti apa yang tumbuh di lingkungan belajar teman-teman? Apakah sekolah menumbuhkan semangat menghargai atau justru melahirkan tekanan, persaingan tanpa nilai? Nah, pendidikan seperti apa yang sebenarnya membentuk diri teman-teman? Jadi, dengan adanya pendidikan kultural, itu mengingatkan kita bahwa belajar bukan hanya tentang menguasai pelajaran, tetapi tentang membangun manusia yang menanamkan nilai, menguatkan kebiasaan baik, dan juga membentuk identitas yang sehat. Ketika pendidikan terhubung dengan budaya, maka ia akan menjadi lebih dari sekedar proses akademik, karena dia akan menjadi proses memanusiakan manusia. Jadi teman-teman, ilmu itu dapat membuat kita menjadi cerdas, tapi budaya dapat membuat kita berkarakter. Dan pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Jadi, ketika kita ingin membangun sebuah generasi yang kuat, maka mulailah dari membangun budaya belajarnya. Saya Miftah Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.